Hello everyone, Sawadee Hun. Welcome to Thailand Zone Series. Pada video kali ini kita akan berbagi berita yang kami rangkum dari GMM TV dan kita beri nama GMM TV News by Thailand Zone Series. Di sini kita akan membahas mengenai kasus untuk aktor-aktor dan artis Thailand yang terinfeksi COVID-19. Karena banyak sekali ya pengumuman di Instagramnya GMM TV, beberapa artis dari GMM TV ada yang terkena COVID-19. Nah, pada postingan pertama kali, dimulai masih ingat ini salah satu drama series yang akan tayang pada tahun ini, yaitu The World of Flowers, mana aktor utamanya adalah Chris Perawat. Di sini beberapa waktu yang lalu, GMM TV telah memposting berita yang mana pakai bahasa Thailand dan kita coba translate ke bahasa Indonesia. Menyusul kasus baru-baru ini, seorang artis pendukung dari The World of Flowers dinyatakan positif COVID-19. Pihak GMM TV menginformasikan bahwa artis tersebut datang untuk syuting hanya sekali pada tanggal 23 Maret 2021. Aktor dan artis GMM TV termasuk Chris Perawat, Gan, Viat, Jun, Earn, Aye tidak hadir di lokasi syuting, sehingga mereka tidak berhubungan langsung dengan artis yang dinyatakan positif. GMM TV telah menginformasikan kepada semua pemain dan kru yang berada di lokasi syuting pada hari itu untuk segera menjalani tes dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Itu pengumuman pertama kali yang dikeluarkan oleh GMM TV melalui akun Instagram. Selanjutnya, masih ingat poster-poster ini? Ya, Still Together series, Still Together, dan movie dari Together series. Yang kita tahu bahwa untuk movie-nya mengalami penundaan. Pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai penundaan film ini. Kenapa ditunda? Tapi kita bahas dulu untuk aktor yang terkena COVID-19. Nah, selanjutnya, untuk Break dan Win juga pernah mengikuti berpartisipasi dalam acara di Villa The Boy pada tanggal 4 April. Nah, di sini pihak GMM TV diberitahu bahwa ada salah satu peserta yang dinyatakan positif. Meskipun demikian, walaupun Break dan Win tidak berhubungan langsung dengan pasien yang positif, tetapi Break dan Win dan staf yang hadir juga diharap menjalankan tes dan karantina mandiri selama 14 hari. Mereka juga akan menerima tes lagi setelah periode karantina. Karena itu, semua jadwal untuk kegiatan mereka dibatalkan dan untuk menunggu pengumuman selanjutnya. Setelah ada berita ini, muncul hasil setelah 14 karantina, Break dan Win mendapatkan hasil swab atau hasil tes untuk COVID-19-nya bahwa Break dan Win dinyatakan negatif ya, semuanya negatif. Nah, setelah dites pada waktu hari H itu, mereka dinyatakan negatif. Nah, tetapi setelah 14 hari karantina kembali, mereka itu juga dilakukan tes kembali. Nah, hasilnya ini. Setelah karantina 14 hari, bahwa kemungkinan tadi hasil awal yang berhasil negatif dan dites kembali yang tes kedua hasilnya juga negatif. Jadi aman ya untuk aktor kesayangan kalian, untuk Break dan Win. Selanjutnya ada berita lagi. Nah, ini ada salah satu aktor yaitu Luke yang akan bermain dalam series My Boss dan Mama Gogo. Di sini pihak GMM TV mengumumkan bahwa Luke yang pada tanggal 3 April 2021 itu ada acara di Cafe The Mall dan ada salah satu juga peserta yang positif. Nah, setelah menerima berita itu, Luke segera melakukan tes COVID dan hasilnya negatif. Meskipun demikian sama seperti kasus dari Break dan Win, untuk Luke juga dikarantina terlebih dahulu selama 14 hari dan akan menerima ujian atau tes lagi untuk tes yang kedua. Dan ini hasilnya bahwa untuk Luke dinyatakan negatif juga setelah melakukan tes yang kedua. Jadi untuk Luke juga aman, tidak positif ya.
Tapi sayangnya ada berita lanjut ya mengenai aktor lain, yaitu salah satu aktor pemain dari The Gifted dan The Gifted Graduation, yaitu artis utamanya atau utamanya yaitu Nanon. Nah, di sini pihak JMM TV memberitakan bahwa ini bahasa Inggris ya. Nah, kita coba bahasa Indonesia. Nah, di sini JMM beritahu bahwa Nanon terinfeksi atau positif COVID-19 pada tanggal 14 April 2021 dengan hasil tesnya itu keluar pada tanggal 15 April. Nah, Nanon dan JMM TV telah menginformasikan setiap individu yang mungkin berhubungan dekat dan dia selama waktu positif, sehingga untuk selanjutnya akan di-share mengenai timeline atau jadwal kegiatan secara rinci. Ini jadwal kegiatan Nanon sebelum dinyatakan COVID-19 ya, terkena COVID. Nah, di sini pihak JMM TV mengumumkan tentang jadwal kegiatannya. Nah, ini pengumuman tambahan dari JMM TV menginformasikan jadwal Nanon yang setelah terinfeksi COVID-19 pada tanggal 15 April pukul 5. Dia telah mendapat perawatan di rumah sakit. Nah, dimulai tanggal 8 April, dia melakukan pemotretan dan kembali ke kondominiumnya dengan mobil pribadi. Kemudian pada tanggal 7 April, balik ya harusnya, tanggal 7 April, sama, kegiatan Nanon ada pemotretan, dan kemudian ada latihan menari di studio. Dan baru dia kembali ke tempatnya dengan mobil pribadi. Selanjutnya tanggal 8 April, harusnya tadi 6 April ya. Tanggal 8 April sama kegiatannya ada pemotretan, kemudian dia latihan menari dan kembali lagi ke kondo atau apartemennya dengan menggunakan mobil pribadi. Lanjut tanggal 9 April, dia ada kegiatan yaitu ada pemotretan atau photoshoot. Ada pemotretan lagi, photoshoot. Untuk kegiatan untuk pemotretannya jelas ya tempatnya di mana dan lokasinya di mana. Setelah kegiatan selesai, Nanon kembali lagi ke apartemennya dengan mobil pribadinya. Lanjut pada tanggal 10 April. Nah, di sini mulai Nana didiagnosis COVID di tempat kerja tanggal 8 April. Karena tadi 8 April. Nah, di situ ada kejadian yang tidak bisa dibaca secara rinci ya. Intinya di situ sudah diagnosis bahwa sehingga karena di tempat kerjanya ada yang positif ya kemungkinan ini ya, sehingga tanggal 11-13 itu Nanon melakukan karantina mandiri. Selanjutnya pada tanggal 14 April dia pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes COVID, tentunya dengan mobil pribadi atau sendiri ya, berkendara sendiri. Nah, hasilnya keluar tanggal 15 April dan segera dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan dan tindakan yang benar. Selanjutnya, kabar gembira setelah mendapat perawatan intensif, pada tanggal 25 April, Nanon dinyatakan sembuh total dari COVID-19 dengan dikeluarkannya pengumuman oleh JMM TV. Ini yang berbunyi, perlu diketahui bahwa Nanon, seorang aktor di bawah JMM TV yang dites positif pada tanggal 14 April kemarin, berdasarkan hasil perawatan dan pemeriksaan fisik, Nanon saat ini dalam kondisi baik dan tidak tertular COVID-19 atau dinyatakan sembuh. Nanon diizinkan pulang pada tanggal 25 April, namun ia tetap akan dalam isolasi dan memantau kesehatannya untuk jangka waktu tertentu, mengikuti saran dari pihak rumah sakit untuk memastikan kesembuhannya dan ketenangan pikiran secara mental. Dan alhamdulillah ya, sudah sembuh untuk Nanonnya. Tetapi lanjut, semoga ya nanti untuk Nanon ada film terbarunya, udah tahu ya, Bad Buddy series yang akan beradu akting dengan Om. Semoga pandemiknya segera berlalu, mereka segera syuting juga ya, sehingga seriesnya juga akan tayang. Lanjut, udah tahu. Nah, di sini ada salah satu juga aktor dari pemain dari Theory of Love, yaitu siapa? Iya benar, Ahn Jung-pol. Dinyatakan positif COVID pada tanggal 22 April 2021 yang diumumkan oleh pihak JMM TV di akun Instagramnya. Bunyinya seperti ini, JMM TV memberitahukan bahwa Ahn, seorang aktor, diuji positif COVID pada tanggal 21 April dan hasilnya itu keluar pada tanggal 22 April. Nah, Ahn di sini tidak menunjukkan gejala.
tidak ada gejala dan otomatis akan menerima perawatan tepat di rumah sakit ya. Untuk selanjutnya, pihak manajemen TV juga akan mengumumkan mengenai jadwal kegiatan off secara rinci sehingga dapat untuk mengetrack ya siapa yang terkena atau mungkin berimbas. Lanjut. Nah, ini untuk timeline-nya bahwa pada tanggal 8 April itu dia bepergian bolak-balik dengan mobil pribadinya. Kemudian tanggal 9 April pergi ke bandara sendiri, kemudian istirahat di stasiun Akatsuki. Kemudian 10 April ada kegiatan photoshoot selama sepanjang hari. Kemudian tanggal 11 April kembali lagi ke Bangkok dengan penerbangan ini kembali. Kemudian ke akomodasi penginapan ya, penginapan dengan mobil pribadi. Kemudian tanggal 12 April ada syuting. Kemudian syuting. Nah, kembali lagi untuk kegiatannya. Nah, tanggal 13 April bepergian ke pekerjaan pembuatan film di Pattaya dengan mobil pribadi. Kemudian masuk ke penginapan, pergi, kemudian kembali lagi ke hotel. Tanggal 14 April tidak ada kegiatan ya, ini sepertinya dia ini tidak rusak kalau menginap. Kemudian tanggal 15 April menginap kembali ke penginapan, tidak kemana-mana. Tanggal 16 April berolahraga, kemudian kembali lagi, tidak ada kegiatan. 17 sampai 20 tetap di apartemennya, terus tidak kemana-mana. Nah, di sini pada tanggal 20 April hidungnya mulai tersumbat atau tidak bisa ada kelainan untuk penciumannya. Karena kan salah satu untuk ciri kena COVID kan untuk indera penciumannya mulai menghilang. Nah, tanggal 21 dia melakukan pemeriksaan lab dengan secara mandiri. Nah, hasilnya keluar tanggal 2 April. Nah, dia terinfeksi virus corona. Belum ada pengumuman lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan dari POV. Kita doakan ya untuk POV yang biasa disapa untuk segera sembuh dari COVID-nya. Sehingga bisa melakukan kegiatan seperti sedia kala dan menghibur para fansnya ya terutama. Nah, berita selanjutnya untuk pemain dari Dark Book series ada 2 orang yang terkena COVID. Yang pertama ada Taetawan yang diumumkan pada tanggal 26 April oleh pihak JMM TV bahwa dia dinyatakan positif COVID. Nah, di sini pihak JMM TV memberitahukan bahwa Taetawan mengalami batuk dan demam ringan pada tanggal 24 April. Kemudian dilakukan tes pada tanggal 25 April dan tanggal 26 hasilnya keluar. Meskipun ya untuk tes sendiri udah tidak lagi demam dan batuk, tapi dia tetap sedang mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Selanjutnya pihak JMM TV juga akan mengumumkan kegiatan T sehingga dapat mengetahui T itu berinteraksi dengan siapa saja. Yuk kita bahas untuk kegiatannya. Nah, di sini tanggal 13 April untuk Taetawan sendiri ada kegiatan, dia pergi ke Teknolotus dengan mobil pribadi. Kemudian juga pergi ke Pura karena ada kegiatan di sana. Kemudian tanggal 14-15 dia tidak kemana-mana di rumah. Kemudian tanggal 16 pergi makan ke Sinchi Bangkainya apa ya namanya, Sinchi. Kemudian tanggal 17-19 dia tidak kemana-mana karena tidak. Kemudian tanggal 20 itu membawa barang-barang ke off. Kalau kalian tahu, Singto membuat ini ya apa namanya guest story. Nah, di situ mungkin diperkirakan hari ini dia terkena COVID-nya atau terinfeksinya, terjangkitnya. Kemudian tanggal 21, nah ini dilakukan penjemputan. Nah, kemudian tanggal 21 dia melakukan pemeriksaan untuk COVID-nya. Untuk COVID karena tanggal 23 April itu ada kegiatan syuting. Nah, lanjut. Nah, tanggal 22 April karena tidak memperhatikan pengumuman dari OFF ya yang terinfeksi, otomatis semuanya dari kru yang tahu itu dibatalkan sehingga dilakukan penahanan
ya tanggal 23 dilakukan karantina mandiri di rumah sehingga nggak kemana-mana. Kemudian tanggal 24 karantina mandiri. Nah, di sini tanggal 24 ini T itu mulai batuk dan demam ringan. Kemudian tanggal 25 akhirnya drive-thru untuk melakukan tes COVID. Nah, hasilnya keluar tanggal 26 meskipun tidak mengalami batuk dan demam lagi, tapi T tetap sudah mendapatkan perawatan. Itu untuk kisahnya T. Artis yang kedua yang terkena yaitu Piploy ya. Kalau kalian ingat, dia berperan sebagai Manau di The Dark Booklist, The Dark Blue Kiss. Di sini pada tanggal 30 April, yaitu hari ini, diumumkan bahwa Ploy juga dinyatakan, nah ini, Ploy GMMTV ingin menginformasikan bahwa Ploy dites dan hasil dites tanggal 29 dan hasilnya keluar tanggal 30 dan dinyatakan positif. Ploy ini tidak menunjukkan gejala atau termasuk OTG ya, tapi setelah itu juga akan menerima perawatan. Nah, pihak GMMTV sendiri juga akan men-share untuk timeline kegiatan dari Ploy sendiri. Nah, mari. Kemudian karena sehingga kegiatan lainnya harus ditunda sampai dia sembuh total ya. Mari kita lihat untuk timeline-nya di sini. Di sini timeline-nya tanggal 17 sampai 21 dia hanya di apartemen, tidak kemana-mana. Kemudian tanggal 22 dia ada pekerjaan tapi dia berangkat sendiri, setelah bekerja dia pulang untuk bersantai. Tanggal 23 April dia sempat pergi berbelanja atau beli makanan di Paradise Park. Kemudian juga sempat berjalan kaki untuk pengambilan sesi foto dan selanjutnya pulang. Nah, di sini diperkirakan tertular untuk COVID-19-nya. Kemudian tanggal 24 ada kegiatan syuting, tapi dia kembali lagi ke kondominiumnya. Nah, tanggal 25 April dia berangkat kerja seperti biasa. Setelah selesai dia pulang dan istirahat. Nah, tanggal 26 sampai 28 dia hanya berdiam di apartemen dan tidak kemana-mana. Kemudian tanggal 29 dia menerima laporan bahwa salah satu rekan kerja terinfeksi virus COVID-19. Jadi dia bergegas untuk melakukan tes. Otomatis tes sendiri ya. Nah, tanggal 30 April hasil tesnya keluar dan ternyata untuk Piploy dinyatakan positif. Nah, semoga ya untuk artis-artis kesayangan kalian segera mendapat atau kita segera mendapat berita baik dari pihak GMMTV di akun Instagramnya bahwa yang terkena COVID tidak semakin bertambah dan segera sembuh ya. Nah, itulah video untuk pembahasan mengenai artis dan aktor Thailand yang terkena COVID-19. Semoga video ini menjawab penasaran kalian, karena kita pasti was-was ya untuk GMMTV selalu memberikan pengumuman berbingkai warna biru. Nah, kadang itu tidak ada bahasa Inggrisnya sehingga kita kesulitan apa sih isinya. Nah, ini salah satu salah satu trik kami berbagi informasi mengenai artis dan aktor Thailand. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ataupun mungkin kalian ingin kita membahas video tertentu, silakan komen di bawah ya. Semoga informasinya memberikan dampak yang baik ya, menjawab rasa penasaran. Terima kasih and see you in the next video. Bye-bye.